Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zaki Mufti dalam Jack Talk Basnas Bajis. Saya akan memulai podcast kali ini dengan kabar gembira bahwa pada tahun lalu Indonesia mendapatkan peringkat pertama pada World Giving Index, yang berarti bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan dari sekian ratus negara di dunia. Ini artinya apa? Bahwa orang Indonesia suka berdonasi dan sangat dermawan. Hal ini sangat memungkinkan bagi kita, khususnya di lembaga zakat, untuk dapat menggali potensi-potensi zakat yang ada di Jakarta. Nah, bagaimanakah kita akan tahu sejauh manakah perkembangan potensi zakat atau bagaimana cara menggalinya yang dilakukan oleh lembaga zakat? Telah bersama kami narasumber yang sangat luar biasa, yaitu pimpinan Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta, Wakil Ketua 1 yang membidangi bidang pengumpulan, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Nur Alam Baktir MA. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Yai ya? Harus sehat. Oh, luar biasa sebagai Jaga seorang kesehatan. amilin Basnas, sehat walafiat ya. Itu sangat penting Pak Yai ya. Utama Ya Pak. Pak Yai, bagaimana Pak Yai? Dari yang tadi saya sampaikan di awal, ada Indonesia khususnya Jakarta yang mendapatkan peringkat pertama Pak Yai, yang dibilang paling dermawan di. Jadi begini, Indonesia itu Islamnya adalah Islam prototip teristimewa di dunia. Ya, walaupun bukan tempat kelahiran Islam itu kan di Arab. Ya. Tetapi prototip idealnya dalam berbagai aspek itu di Indonesia. Ya, itulah sebabnya contoh ya jamaah haji di Mekah yang sangat dihargai sekali oleh itu ya jamaah haji Indonesia. Makanya Siti Rahmah, gelarannya Siti Rahmah karena sopan-sopan, punya kesantunan, punya kesopanan, kemudian punya kedermawanan, ya itu. Ya, demikian pula dalam persoalan berderma. Makanya yayasan-yayasan sosial dan lembaga-lembaga yang sifatnya fundraising itu sangat luar biasa. Ya, termasuk kasus yang menyelewengkan itu kan karena memanfaatkan ya banyak yang memanfaatkan individu karena mudahnya orang-orang Islam bahwa dimensi sosial itu lebih penting daripada dimensi individual gitu. Nah, dengan kata lain, ayat yang dibaca oleh khotib saja di akhir khutbah itu kan surat An-Nahl 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Jadi itu dilaksanakan. Kalau berkaitan dengan persoalan derma, kalau zakat 2,5% ya, itu namanya standar ya Pak. Udah memang sudah ketentuannya ya. Ketentuannya makanya adil itu kan seimbang. Seimbang ya. Seimbang kan adil itu. Makanya adil itu tawassul, ta'adul. Tetapi kalau mengeluarkan di luar zakat 2,5%, itu menarik. Namanya super. Makanya disebut ihsan. Ya, ini yang menarik Pak Yai. Oh itu. Bahkan di Indonesia tidak sekedar level super, tapi banyak yang level the best. Ini yang disebut dalam bahasa Al-Qur'annya namanya isar. Ihsan isar ya. Ihsan isar. Lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri, walaupun dirinya butuh, tapi kebutuhan hal-hal yang dianggap sekunder itu tidak. Contoh umpamanya, masa ada seorang pemulung yang mengumpulkan botol-botol bekas, kemudian dijual, dikumpulkan uangnya. Setelah terkumpul bukannya beli TV, bukan membetulkan rumah, tapi beli kambing, beli sapi, jadiin korban. Itu namanya ihsan. Udah bukan bicara tentang pribadi, bicara tentang urusan dia, kehidupan dia, tapi malah memikirkan sosial kehidupan orang lain ya Pak Yai. Ini sesungguhnya yang dalam bahasa Nabi, masyakilun nas ibadatuhu tanamu ainaya walayanamu qalbi, bahwa Nabi itu boleh mata terpejam, hati tapi terbelalak. Itu artinya
kepekaan sosialnya tinggi, makanya ibadah yang tertinggi adalah kepekaan sosial. Peka sosial ya. Iya, Oke. itu. Baik Pak Yai. Oh, siap. Terima kasih, itu udah bicara tentang dermawan. Iya. Nah, kita bicara tentang pengumpulan. Ketika bicara tentang kedermawanan, kita bicara tentang pengumpulan. Nah, Iya. sejauh mana nih Pak Yai lembaga zakat kita Basnas Bajis DKI Jakarta dalam mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah di Jakarta nih Pak Yai? Ya, alhamdulillah kan. Contoh umpamanya semakin ke sini ya. Kita kan Basnas Bajis itu kan udah 3 tahun Iya. ya. Jalan ketiga, tahun ketiga. Itu peningkatannya signifikan juga ya, seiring dengan kesadaran para ASN dan ASN kemudian dan para muzaki di luar ASN, itu atau apakah itu perusahaan ataupun individu, itu semakin banyak. Ya contoh umpamanya bulan Ramadan kemarin ya kan dibandingkan dengan Ramadan yang dulu itu kan signifikan. Bahkan yang tahun lalu target 25 M dapat 40 M. Ya, 25 dapat 40. Itu masih pandemi tuh Pak ya? Iya pandemi. Itu selama bulan Ramadan aja tuh. Betul. Sekarang kan yang Ramadan sekarang kan 50-an. Ya. Targetnya. Kan mencapai 50 walaupun targetnya sampai 60. Oh, target 60 tapi sudah pendapatannya sampai 50-an. Artinya dengan tahun yang lalu kan naik sekian persen. Ya, berangkat dari data ini aja kita sudah lihat ya Pak ya, begitu antusiasnya. Bisa kelihatan. Nah, oleh karena itu disinilah peningkatan SDM ya, di bidang pengumpulan dan SDM bidang pendayagunaan penyaluran itu harus sinergi, seluruh amilin ini kreatif ya. Jadi sekaligus mereka pun menjadi sponsorship untuk ya istilahnya mensosialisasikan tentang Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta, karena kita spesialis bukan hanya Basnas saja, tetapi ada Bajisnya ya, yang dimana sejarah tempo dulu itu luar biasa ya karena Pak, kita punya pengalaman tersendiri kan gitu kan, itu luar biasa. Sampai umpamanya kan ada Mapgar ya, sampai ke RT mereka bukan persoalan banyaknya, tetapi kesadaran untuk berinfak bersedekah ya di luar zakat itu sangat tinggi. Sehingga kalau kita sudah sadar Pak ya, tidak lagi diinstruksikan atau tidak lagi di ini, tapi dari hati nurani Pak ya. Asal tahu, makanya betapa banyak di Jakarta ini ya lembaga-lembaga yang mengumpulkan dana-dana zakat dan sosial itu begitu banyak, makanya di sini kompetitif. Nah, disinilah sesungguhnya yang terpenting adalah trust. Sebuah kepercayaan kepada lembaga zakat itu sangat penting. Karena itu harus profesional. Harus profesional. Nah, kiat-kiat atau yang dilakukan oleh Basnas Bajis sendiri Pak Yai untuk mendapatkan trust kepada masyarakat khususnya muzaki maupun mereka yang belum berzakat, sehingga mereka percaya nih, oh zakat di Basnas Bajis aja gitu ya, Pak Yai. Bahwa trust itu kan harus tersosialisasi dengan program-program. Programnya efektif atau tidak. 8 asnaf itu betul nggak tepat sasaran? Pokoknya fakir miskin itu berapa ribu sih dalam 1 tahun itu? Fakir miskin itu untuk meningkatkan bidang ekonomi, pemberdayaan ekonomi itu berapa persen sih? Ya, yang mengalami peningkatan kesejahteraan dalam ekonominya. Dalam bidang beasiswa berapa sih itu yang mendapatkan beasiswa S1 ya, berapa sih yang mendapatkan biaya penelitian untuk S2, S3 gitu kan. Demikian pula anak yatim berapa sih anak yatim yang mendapatkan manfaat dari zakat itu. Demikian pula organisasi-organisasi keagamaan, apakah itu MUI, NU, Muhammadiyah, Persis dan sebagainya, termasuk itu berapa, dan itu semuanya harus terekspos.
Artinya dalam bentuk pelaporan yang itu ya Pak ya? Nah, dan itu ada pelaporan yang tidak saja kan kita lapornya aja kan kepada 3 instansi. Satu kepada gubernur. 3 instansi di atas kita nih, gubernur, satu gubernur, 2 Basnas Pusat. Basnas Pusat. 3 Departemen Agama. Departemen Agama. Wah luar biasa nih Bajis berarti Pak ya. Makanya pengawasannya sangat luar biasa. Itulah sebabnya Basnas Bajis Provinsi Jakarta untuk meningkatkan trust di para muzaki itu semuanya kan sistemnya transfer. Jadi mengeceknya itu kan nggak gampang. Ya, sampai tidak atau tidak, gitu kan. Semua transfer penyaluran dilakukan transfer, pengumpulan juga dengan transfer segala macam. Jadi di situ itu untuk upaya untuk meningkatkan trust kepercayaan kepada para muzaki maupun mereka di masyarakat di Jakarta pada umumnya Pak ya. Kenapa? Karena muzaki itu kan orang yang membersihkan diri. Makanya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi untuk membersihkan harta yang dimiliki dan sekaligus membersihkan jiwa. Ya, diri itu jiwa. Jiwa itu termasuk karakter pelit, mungkin dosa-dosa juga diampuni gitu kan, ketidakpedulian terhadap lingkungan. Maka dengan zakat itu kemudian dia merasakan sakinah dan apalagi didoakan karena itu kewajiban penerima zakat, penerima amil itu adalah mendoakan. Nah itulah sebabnya budaya kita setiap pagi kita kan mendoakan doa pagi yang dilakukan para muzaki, para mustahik. Para mustahik kita doakan semuanya. Oke, baik Pak Yai. Ini luar biasa sekali Pak Yai. Banyak sekali yang tadi saya sedikit simpulkan, ada sinergi dengan para amil dalam pengelolaan zakat, kemudian pelaporan di trust segala macam. Ini dari pengumpulan ini Pak Yai ada beberapa bagian-bagian Pak Yai. Kalau nggak salah ada bagian di UPJ kalau nggak salah Pak. Ada UPJ, ada retail, ada CSR dan segala macam. Nah, sejauh mana nih Pak Yai yang sudah difungsikan dari masing-masing bagian itu di Jakarta? Oh iya, artinya bagian-bagian itu ada retailnya, ada CSR-nya, kemudian ada UPZ-nya. Bahkan yang menarik ada digital marketing, termasuk digital marketing yang terakhir-akhir ini. Itu semuanya harus sinergi. Termasuk yang namanya counter-counter di mall-mall di pusat-pusat perbelanjaan atau di tempat-tempat yang memungkinkan ada potensi orang itu, makanya bukalah gerai-gerai itu itu salah satu retail yang ada di Basnas Bajis itu Pak menjaring untuk menjaring karena saya yakin banyak orang yang sesungguhnya tidak sempat mengeluarkan zakat infak sedekah karena gimana caranya. Mereka naik mobil, turun mobil. Masih kebingungan tuh Pak ya. Iya, sehingga dikala ada informasi ini zakat, ini programnya, ini sasarannya kemana. Umpamanya para fakir miskin, mereka yang tidak punya kemampuan, ternyata banyak yang umpamanya katakanlah stroke, lumpuh, kemudian kalau tahu jalannya kan bisa mengajukan permohonan kursi roda ke kita, dan itu nggak lama asal verifikasinya jelas, datanya jelas. Ada persyaratan tertentu ya Pak ya. Persyaratan yang utama itu kan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Tidak, dari kelurahan. Kan sekarang bisa online kan. Udah, yang lainnya nggak gampang. Yang penting kuncinya itu. Itu. Demikian pula kalau mereka ibu-ibu rumah tangga, orang tua yang anaknya sudah tamat SLA, tetapi SLA pokoknya itu SMK atau aliyah dan sebagainya, atau perguruan tinggi, tetapi sudah lulus nggak punya ijazahnya ditahan karena nggak bisa menebus kan. Itu kan disinilah Basnas Bajis bisa membantu. Peranannya Basnas Bajis Pak ya. Asal ada keterangan dari kampus atau dari sekolah yang bersangkutan, dari yayasan
yayasan yang bersangkutan, kemudian mengajukan kepada kita, nanti kita yang nebus langsung. Ya, dan itu kan sudah banyak, udah ribuan yang kita. Luar biasa. Selain yang namanya beasiswa, makanya kepada warga Jakarta yang cerdas-cerdas, yang tamat SLA, sayang kalau tidak dilanjutkan kuliah. Lanjutkanlah kuliah dan datanglah ke Basnas Basis ini. Siap. Ya, atau kepada korwil Basnas Basis di wilayah masing-masing. Wali kota ya Pak, di kantor di wali kota dan kantor wali kota, dan insya Allah mendapatkan informasi. Itu sangat luar biasa. Ya, saya kira bagi mereka yang punya keterampilan, ya umpamanya menjahit, ya, tapi tidak punya mesin jahit, kan bisa mengajukan. Ya bukti, apalagi kalau sudah punya sertifikat, kalau diri sudah punya sertifikat menjahit gitu kan. Nah itu kan, itu bisa istilahnya datang ke Basnas Basis untuk mengajukan permintaan atau memohon dibelikan mesin jahit. Menarik Pak, tadi kalau di retail ada gerai-gerai yang ada di mall-mall sebagai kepanjangan dari Basnas Basis. Yang menarik juga di UPZ nih Pak Yai, unit pengumpul zakat. Nah, peranan UPZ nih Pak Yai di Basnas Basis sebagai pengumpul zakat, nanti feedbacknya apa, bagaimana dan peranannya untuk mengumpul zakat seperti apa Pak Yai? Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 amanatnya tidak sekedar berfungsi memungut ya atau mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan atau mendayagunakan, tetapi amanatnya juga adalah membina. Wah, lebih ini lagi ya? Oh iya, makanya UPZ karena kalau umpamanya sudah efektif berlaku undang-undang itu, tidak boleh ada masjid musola yang menjadi panitia ya amil zakat. Kecuali yang sudah punya UPZ. Soalnya dia menjadi UPZ ya, menjadi UPZ. Nah, UPZ kan nanti punya SK, ada strukturnya, punya rekening sendiri ya di masjid yang bersangkutan. Umpamanya UPZ Masjid Ad-Dakwah gitu kan. Ad-Dakwah. Masjid Ad-Dakwah UPZ Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Itu mereka bisa tidak hanya mengumpulkan zakat saja ya Pak ya, bisa zakat infak menyalurkan zakat infak sodako, dan mereka bisa sosialisasi melalui website, melalui YouTube. Baik. Bisa dengan teknologi sekarang, mereka apalagi yang ahli IT dan silakan, dan itu bebas karena itu berada di disahkan di badan hukum. Di badan hukum udah sah ya, secara legal. Baik. Nah, nanti kan 100% digunakan untuk program masjid itu sendiri. Oh, penggunanya bisa untuk program masjid itu sendiri? 100%. Oh, 100%. Luar biasa sekali Pak ya. 100%. Cuma teknisnya tetap pelaporan ke sini kita setor dulu ke Basnas Basis, nanti akan kembali ke masjid menjadi UPZ yang menjadi UPZ. Oke, baik. Bahkan itu bisa lebih kalau program di masjid tersebut ya kekurangan dana dari hasil penghimpunan, tetapi programnya jauh lebih bagus, bisa mendapatkan tambahan dari Basnas Basis. Oh, lebih malah kan bisa 120% malah. Iya, betul. Ya, baik. Betul. Pak Yai, kita berangkat dari target pengumpulan Pak Yai. Kita coba target pengumpulan. Kalau target pengumpulan yang lalu tidak mencapai di angka 200 juta, tapi sekarang mencapai di angka 200 juta. Nah, apakah ada strategi khusus nih Pak Yai untuk mencapai ke target di 225. Pokoknya kurang lebih pokoknya 220 lah. Nah, itu ada nggak strategi khusus nih Pak untuk mencapai ke sana? Strateginya ya kan jelas. Kita selalu mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang pengumpulan, ambilin bidang pengumpulan, baik yang di Korwil ataupun yang di provinsi. Ya. Kemudian ada kasih, ya, ada kepala seksi, yang ada kasubsi kan gitu kan. Ya. Nah, ini semuanya adalah supaya semakin meluas. Nanti mungkin akan ada penambahan satu ketika dikala
dikala semakin kewalahan, ya. Dan aku ingin contoh umpamanya, sekarang masih banyak perusahaan-perusahaan swasta yang belum tergarap. Ya, ini menarik. Ya, banyak restoran-restoran besar yang belum tergarap. Ya, gimana umpamanya dengan menaruh kotak amal? Retailnya di kotak amal. Retail. Nanti ya hak amilnya kan untuk yang menjaga di restoran tersebut. Oke, ya, baik. Kan 1/8 tuh. Ya. 1/8 dari hasil pengumpulan iya, umpamanya dari kotak amal itu ada apa namanya? Ada berapa banyak ya? Bisa umpamanya 100 juta. Kan 12,5 juta bisa diambil. Kalau 10 juta kan 1/8-nya bisa diambil. Ya, jadi di situ berarti dana CSR-nya juga bisa tuh Pak ya. Oh iya. Ya, perusahaan itu luar biasa, perusahaan peningkatan pendekatan kepada perusahaan itu menjadi salah satu strategi, termasuk di mal-mal atau sekarang ini juga kan belum digarap semuanya. Belum ya Pak ya? Alfamart belum digarap semuanya. Ya kan? Itu nanti langkah-langkah yang mau diambil tuh. Itu harus kerjasama dengan Alfamart itu udah dengan Indomaret, dengan Alfamart itu harus semuanya tergarap. Nah, sehingga para muzaki, orang-orang yang punya kesadaran ingin berzakat, berinfak, bersedekah itu mudah gitu. Apalagi di situ ada barcode-nya, sekarang udah barcode. Oh iya, tinggal scan barcode, donasi atau udah berzakat di Basnas Bajis. Itu sangat luar biasa. Memudahkan. Jadi, dengan pokoknya semua sektor ada. UPZ itu kan ada UPZ masjid. UPZ masjid 100%. 100%. Ada UPZ organisasi keagamaan. Yayasan. Kalau yayasan itu 70%. 70-30. Ya, 70-30. Ya. 30 dikelola oleh Basnas Bajis. Ya. Kemudian ada juga sekolah. Oh, ada juga kampus. Menarik nih, sekolah dan kampus. kampus. Ini hal yang baru ya Pak ya, sekolah dan kampus nih ya. Sudah dimulai dan sudah mulai. Sudah mulai ya di untuk mulai meningkatkan itu. Ya. Kemudian termasuk di departemen juga. Pokoknya departemen agama. Udah ada kan UPZ-nya di departemen agama. Nah, jadi itu semua adalah dalam rangka memobilisasi ya istilahnya fundraising-nya itu yang terpenting. Dan yang kalah penting juga fundraising-nya juga dimudahkan dengan digitalisasi atau marketingnya itu ya Pak ya. Itu dengan kemudahan teknologi itu ya. Terus sekarang anak-anak muda itu saya sendiri ketinggalan. Tapi menarik memang itu sebagai daya tarik orang-orang kekinian atau milenial yang berzakat itu dengan digital marketing digitalnya itu ya Pak ya. Dan itu tidak terasa bahwa dengan adanya lembaga Basnas Bajis ini itu kan menolong para agnia yang sudah yang sudah mencapai nisab. Itu kan untuk membersihkan hati mereka. Untuk membersihkan dosa mereka. Kadang mereka bingung nih gimana cara nyaburinnya atau ngitung sendirinya juga bingung Pak ya. Kan itu. Kalau sembarangan kan nanti tidak tepat guna, tidak amanah. Makanya Basnas Bajis ini berusaha secara profesional dan amanah semaksimal mungkin kan. Saya kira itu ya. Baik Pak Yai, mungkin terakhir Pak Yai, ini sebelum kita mengakhiri podcast kita bisa disampaikan kepada para insan Basnas Bajis di DKI Jakarta yang menyaksikan atau seluruh di manapun yang menyaksikan podcast kali ini, pesannya Pak Yai mungkin buat yang belum atau yang sudah berzakat di Basnas Bajis dan belum berzakat berinfak di Basnas Bajis, bagaimana Pak Yai? Jangan merasa telah menjadi orang yang bertakwa kalau sekedar mengeluarkan zakat yang 2,5%. Wah, luar biasa. Jangan merasa. Karena kritik sosial dalam Al-Quran terhadap orang-orang Islam, orang beriman itu sangat tajam. Contoh umpamanya, Al-Quran menyatakan
kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklama wa tuhibunal mala hubban jama. Itu kan kritikan. Jadi yang bikin mulia, yang bikin hina itu bukan karena apa ya? Kalau ingin mulia itu perhatikan anak yatim, perhatikan orang miskin. Kalau ingin hina jangan peduli. Gampang sekali hina. Gampang sekali. Begitu juga namanya abror. Di antara orang yang mabrur itu orangnya ya predikatnya mabrur. Maka tindakannya itu disebut mabrur. Iya, Orang mabrur itu apa? Di antaranya wayut aimuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Pada orang miskin, pada anak yatim, kepada orang yang melarat. Ini lebih dari miskin, lebih dari miskin. Kan banyak orang yang melarat di Jakarta masih ada, ya. Makanya kalau dalam bahasa yang sederhana fakir masih ya itu kalau sudah asir itu lebih anu lagi itu ya. Yang kedua, jangan merasa bertakwa kalau baru mengeluarkan zakat. Karena kalau zakat itu asnafnya jelas. Nah, tetapi pesan surat Al-Baqarah ayat 177 ya, orang yang bertakwa itu apa? Di antaranya selain iman, semanti dimensi iman, yang kedua dimensi sosial bahwa wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa firqab. Itu di luar zakat. Ya, jadi di luar zakat harus peka, termasuk terutama izil kurba. Izil kurba itu mereka yang berada dalam lingkaran terdekat. Jadi lingkaran terdekat. Terdekat itu terhadap termasuk terhadap saudara, terhadap kakek, terhadap nenek, terhadap orang tua, ya, terhadap anak. Ya, itu lingkaran yang terdekat. Ya, baru wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa firqab itu kan. Ya, di situ. Itu namanya kepekaan sosial. Makanya ayat ini berpesan seakan-akan orang Islam itu harus berada di atas. Nah, harus punya semangat etos kerja untuk mencari sesuatu gitu. Luar biasa. Ya, sehingga aliyadul ulia khairun minal disupla, bahwa orang di atas itu lebih baik daripada orang di bawah. Artinya harus punya mental pemberi. Ya, mental pemberi ya, bukan mental penerima ya. Bukan mental penerima, jadi mental pemberi. Tetapi tidak boleh menolak pemberian. Ya. Oke, baik. Itu dua dimensi yang berbeda tuh, Pak. Menjadi mental pemberi tapi tidak menolak pemberian. Mental diberi, itu mengharap ya, mengharap, sehingga orang mengharap itu capek. Ya, orang mengharap itu capek. Ya, apalagi kalau orang sudah pegawai ngapain mengharap? Pasti digaji kok. Kerja aja yang betul gitu. Itu sudah ada yang memikirkan tersendiri kan. Ya. Nah, jadi itu dimensi sosialnya. Jadi nah ini oleh karena itu pesannya adalah jadilah orang yang di atas. Nah, jadilah orang-orang yang di atas. Orang yang di atas. Jangan menjadi orang-orang yang ada di bawah. Orang yang di bawah. Jadilah pemberi ya. Jadi pemberi. Jangan menjadi penerima. Baik, itu closing dari Pak Yai itu luar biasa. Jadilah orang-orang pembeli yang sangat luar biasa. Hari ini kita podcast bareng Pak Kiai Nur Alam. Ini kalau kita panjang lebar nggak cukup Pak Yai ya. Nggak cukup. Nanti kita sambung di beberapa episode mendatang dari podcast Jack Bitok Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta, Basnas Bajis. Ini sangat luar biasa. Ini baru ya belum sedalam mungkin ini Pak ya. Belum dalam banget ini baru permulaan kita bicara tentang pengumpulan filosofisnya nanti bahwa orang berzakat itu butuh. Nah, ini nanti mungkin Pak Yai. Jangan sekarang Pak Yai, biar nanti insan Basnas Bajis bisa menyaksikan kembali Pak Yai bahwa orang berzakat itu butuh. Ya. Berzakat itu dirinya itu butuh mengeluarkan itu. Yang mau berzakat tuh butuh untuk mengeluarkan, bukan yang menerima zakat butuh dulu. Makanya dua-duanya. Oh, ini menarik. Menarik Pak Yai. Sama dengan sholat itu, kita sholat butuh, haji itu butuh, berdoa itu butuh. Jadi feedbacknya
untuk diri sendiri. Berzakat itu butuh. Betul. Nah, ya itu menarik sih, Pak. Baik, terima kasih Pak Yai sudah mampir-mampir di podcastnya Jack Talk Basnas Bajis. Insyaallah kita akan bersama Pak Yai lagi nanti di berzakat itu butuh. Ini menarik Pak Yai. Saya juga saya baru tahu nih Pak Yai ini. Mungkin nanti bisa kita panjang lebar bahas itu semua. Dan buat insan Basnas Bajis dimanapun berada, jangan lupa untuk selalu berdonasi atau menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya di Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta, di Basnas Bajis melalui simpulkebaikan.id. Mungkin nanti ada yang bisa disaksikan linknya di bawah ini. Dan saya Zaki Mufti undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perjumpaan kita kali ini, dan nantikan podcast Jack Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.